mungkin ini perlu arahan, perlu saran untuk ini apa, di ruang prakteknya. Di ruang praktek itu kan kita sudah terbiasa dengan ada ruangan khusus tertutup gitu. Sering kali datang itu pasien dengan kesendirian, Ustaz. Nah, terus apa nih saran untuk bisa betul-betul sesuai syar'i? Nah, pasien wanita ya dok ya? Pasien wanita. Nah, yang meruqyah wanita atau laki-laki? Ya kalau laki-laki nggak nanya ini. Nah, artinya, Ustadz Junedi memancing apa beliau ini, bahaya ini beliau. Yang kedua ini kan kita juga ada terapi ya, selain apa? Selain ruqyah dikombinasi dengan terapi ya, menggunakan sikut. Nah itu dengan alasan yang pertama tidak menggunakan yang lain. Akhirnya sikul ini satu mempunyai kekuatan, yang kedua kekuatan lebih ya daripada jari-jari kita. Yang kedua di sini sedikit ujung-ujung saraf yang akan bisa mempengaruhi ada jalur ke saraf pusat ini. Nah, ini rambu-rambu daruratnya itu Ustaz, antara terapis laki-laki dengan pasien wanita ini seperti apa ini? Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab Syekh. Nah, Saudara. Yang pertama untuk masalah pasien perempuan yang datang sendirian tanpa ada mahramnya. Kalau bisa kita kan antum bilang sudah ada tempat praktek, berarti kita harus sediakan salah satu akhwat yang bisa menemani beliau. Kita buka pintu kamar tersebut dengan kita ditemani oleh pasien tersebut, ditemani oleh salah satu akhwat yang bekerja atau berada di tempat lokasi terapi. Tapi sebelum kita meruqyah beliau ini, kita jelaskan bahwa mohon maaf, kami tidak, kalau rumahnya dekat, meminta beliau kembali lagi dengan membawa mahramnya. Tapi kalau beliau jauh, karena kita tidak menyinggung perasaan orang dan juga tidak melanggar aturan agama, kita jelaskan ke beliau bahwa kami di sini terapi mewajibkan harus ada mahram yang harus menemani Anda. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa kan ada saksi. Kalau terjadi apa-apa ada yang bisa bantu kami dan lain sebagainya. Kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau Anda ini Pak Dokter maupun yang lain, kita siapkan satu akhwat yang bisa menemani kita. Kita buka pintu kamar, kemudian kita silakan salah satu akhwat di belakang atau di samping pasien tersebut, kemudian kita meruqyahnya. Dan tidak boleh kita, kalau istri kita bisa menemani kita juga di situ, itu lebih ahsan. Maksud saya gini, berusaha menjauhkan syubhat dengan semaksimal mungkin. Kalau ada ruangan yang benar-benar terbuka, tidak ada orang dan lain, ya itu lebih bagus. Ya, artinya menjauhi syubhat semaksimal mungkin. Antum yang mengukur, ya ada apa ditemani salah satu akhwat yang kerja di situ atau pintunya dibuka, karena kalau ditutup pintu itu kan berbahaya, efeknya luar biasa. Kemudian itu yang saya sampaikan pertanyaan pertama. Tapi kalau akhwatnya itu rumahnya dekat, kita minta beliau dengan segala hormat kembali lagi dengan nanti kembali membawa salah satu mahram. Yang untuk masalah terapi dengan psikonya ya. Memang masalah persentuhan antara laki dan perempuan itu memang pada dasarnya dilarang. Ya, hadisnya hadis Ma'qil bin Yasar. Nabi SAW mengatakan, la yudrab ahadukum bimikhyatin fi ra'sihi khairan min an yamissa yad imra'atin la tahillu lahu. Lebih bagus, lebih baik Anda ditusuk dengan jarum di kepala Anda daripada Anda menyentuh perempuan yang bukan mahrammu. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, ma safahan Nabi SAW yad imra'atin qat. Nabi SAW tidak pernah bermusafahah bersama dengan wanita manapun gitu ya. Dan Nabi SAW ketika wanita berbaiat, kata Nabi SAW, ila usafih nisa, saya tidak bermusafahah dengan wanita.
dan lain sebagainya. Maka di dalam ilmu kedokteran atau dalam pembahasan tib atau fikih tib dibahas bahwa laki-laki boleh mengobati wanita, maka kita bilang usahakan ada mahram, dan kalau kita mengobati beliau boleh seperti yang antum bilang dengan siku dan lain, karena alasan-alasan yang antum sebutkan, maka boleh hanya bagian-bagian yang ingin diterapi saja. Jangan seenak-enaknya tangan kemana-mana gitu, udah wah mumpung sekalian itu kan free. Nah itu bara jin berkeliaran di situ. Ya, di siku kita jinnya kemana-mana, nanti tiba-tiba kesinggol sana, kesinggol sini. Aduh, mohon maaf. Ya, kan dulu minta izin, sekarang minta maaf doang. Maka lebih bagus antum itu secukupnya, seperlunya. Ya, dan ulama udah membahas hal yajuzul rajul an yudawil mar'ah. Bolehkah seorang laki-laki mengobati perempuan, atau dokter yang bidan itu ya seperti yang bantu perempuan proses lahiran dan lain, laki-laki ya kata ulama kalau ada perempuan lebih afdal, tapi kalau darurat laki-laki boleh, tapi seperlunya, secukupnya, bagian-bagian yang benar-benar ingin diobati. Ya, wad daruratu tubihul mahdzurat wad daruratu tuqaddar biqadriha. Darurat itu menghilangkan ya yang mahdzur, yang dilarang, ya membolehkan yang dilarang. Darurat itu membolehkan yang dilarang, tapi ad-darurat tuqaddar biqadriha. Darurat itu diukur dengan kadarnya. Jangan berluas dalam hal itu. Ya, wallahu taala alam. Mungkin tambahan pertanyaan, kalau dengan alat seperti ini, Syekh. Jadi Lebih kan ini ahsan. agak jauh. Nah, misalnya daerah-daerah yang ini bisa. Karena memang betul, kita kan perlu, yang penting tidak menyakiti jasmani. Seperti Ya. yang kita bilang, kadang-kadang jin itu bersembunyi di tempat yang benar-benar tidak yakin kita tidak akan menyentuhnya, seperti di area kemaluannya, atau di bawah ketiaknya, atau di bawah baju darahnya dan lain sebagainya untuk akhwat maupun ikhwan. Maka ada bagian-bagian yang benar-benar kita perlu menggunakan sarung tangan yang tebal, ya jangan sarung tangan dokter yang karet itu. Nah, itu kan terasa benar itu kan Sarung tangan bahaya. motor nih. Sarung tangan motor, tapi ujung jarinya masih nggak kepotong kan? Ada ujung jarinya kan masih kelihatan tuh. Itu berbahaya lagi. Ini kulit nih. Itu lebih bagus. Dan makin tebal makin bagus, biar lebih aman. Jangan menyelamatkan orang, kemudian kita tidak selamat. Itu saja yang saya ingin garis bawahi. Jangan menyelamatkan orang, kemudian kita di ujung-ujungnya tidak selamat. Ya, celaka. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, melanjutkan dari pertanyaan Ustaz Yapsil terkait meruqyah awat ini, beliau masih ragu apakah meruqyahnya dari depan atau dari belakang, Syekh. Dari depan maksudnya? Posisi. Saat meruqyah awat, posisinya beliau masih ragu apakah dari depan atau dari belakang meruqyahnya gitu, Ustaz. Dari samping belakang. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, siap. Waalaikumsalam. Sebentar, Anda jawab ini dulu. Yang ya, ini beliau. Oh, beliau yang bertanya. Oh, siap. Ya, dari Jambi ini. Dari mana? Fadal, Ustaz. Sampaikan dulu. Mic-nya mati Ustaz. Fadal. Mic-nya mati Ustaz masih. Mic-nya dinyalakan. Nyalakan mic-nya Ustaz. Masih mati juga mic-nya. Ya, pertanyaan sih yang tadi disampaikan, beliau sudah menyampaikan di chat, langsung dijawab juga nggak apa-apa, Zat. Sebenarnya gini, untuk meruqyah dari depan maupun dari belakang, kalau ada mahramnya, terus kita menjaga pandangan kita menjaga diri kita, perlu dari depan lebih bagus, lebih aman, ya, biar kita memperhatikan pasien kita. Tapi kalau dari area belakang, kalau kita menggunakan sarung tangan kita, kemudian kita pegang wanita tersebut atau dengan alat atau apa dan seperti siwak dan lain sebagainya, itu boleh, insya Allah, selama dia menutupi auratnya dan menjaga adab-adab Islam. Maka kita siapkan mukena di dalam ruangan kita. Dan saya dulu di Mesir itu menyarankan dan mewajibkan akhwat yang mau diruqyah itu menggunakan abaya hitam, abaya ya seperti di Arab, dan mewajibkan pakai celana panjang. Kalau tidak menggunakan celana panjang, tiba-tiba dia kesurupan, kesana kemari, lompat-lompat kayak ikan lele, repot itu. Ya, musibah. Kita kalau orang lain, marhamah. Kalau kita musibah, astagfirullah. Ya, maka harus kita waspada dengan hal-hal demikian.
maka boleh dari manapun, tapi silahkan untuk benar-benar menjaga diri Anda dengan semaksimal mungkin. Baik, baik. Jelas. Ya.